Baik, berikut ini ada beberapa perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan jika seorang salat malam, ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin salat malam, jangan begadang. Jangan apa? Begadang. Tidur secukupnya, ngobrol secukupnya, keperluan secukupnya. Kalau ngobrol sama istri pun jangan lama-lama, ya. Ngobrol sama istri jangan sampai 2 jam ngobrol, ya. Setengah jam nyalakan weker, tereng, sudah waktunya tidur sayangku, ya. Nyalakan alarm, ya. Jadi jangan kita pengen sholat malam. Kita jalankan sunnah. Kita ngobrol sama istri itu sunnah Nabi SAW, tapi kemudian kita tidur. Kalau ada kawan-kawan bikin janji bertemuan di malam hari, kalau bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Ya. Kalau bisa dihindari, sebaiknya apa? Dihindari. Kalaupun harus bertemu dengan kawan-kawan setelah Isya, maka jangan lama-lama. Terlalu lama kita ngobrol, itu bawa kemudaratan bagi kita. Akhirnya kita bablas tidak sholat malam, bukan tidak sholat malam saja, bahkan subuh pun bablas. Kemudian kita sholat subuh jam 7 pagi. Jadi, supaya bisa sholat malam, jangan sering ngobrol di malam hari. Jangan. Usahakan segera cepat tidur. Kita manusia punya letih. Kalau kita tidur jam 11, jam 12, susah kita bangun malam. Itu manusiawi. Sering orang bilang, Ustaz, bagaimana cara saya sholat malam? Saya bilang, ente bangun jam berapa? Saya bangun pas azan subuh, Ustaz. Jam berapa? 4:20. Taib. Ente tidur jam berapa? Jam 10. Ya udah tinggal rubah. Tidur jam 9, bangun 1 jam sebelum azan subuh. Kan gampang, kan? Ya teorinya gampang, Ustaz. Kan sebenarnya kan gitu. Ente tidur jam 10, bangun jam 4:20, ya udah mundurin 1 jam. Ente tidur jam 9, bangun jam 3:20. Kan begitu logikanya. Ya sudah. Pertama susah tidur, saat paksa. Jadi kebiasaan nanti. Jadi kebiasaan. Ini repot. Sudah ngobrol sama kawan-kawan, pulang sudah ngantuk di rumah, murojaah WhatsApp lagi sebelum tidur. Ya, kapan mau tidur? Ya sudah, jelas bangun malam. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama agar bisa bangun malam, kalau malam jangan makan banyak-banyak, ya. Karena kalau isi makan perut banyak, berat, akhirnya susah untuk bangun, dan itu benar. Antum kalau makan banyak siang makan banyak-banyak, malam jangan terlalu banyak. Saya makan sedikit Ustaz kalau malam. Iya, tapi 2 kali nambah ya sama aja. Jadi kalau mau bangun malam jangan terlalu banyak makan malam. Ini penting bagi ibu-ibu yang pengin diet, ya. Jadi bangun malam kalau tidak makan bagus, tidak usah makan. Tidur nanti jam 3 udah lapar bangun. Bangun, pingin sholat malam, sekalian makan Indomie misalnya. Jadi di antara hal yang membantu kita untuk bisa bangun sholat malam, jangan kekenyangan di malam hari. Ya. Kemudian yang ketiga, pasang waker, pasang alarm. Ya, pasang alarm. Kalau nanti punya HP, nanti pasang alarm. Jam 3.15. Pasang langsung 3 alarm. Jam 3.10, jam 3.15, jam 3.25. Jadi kalau satu enggak berhasil bangun, bunyi yang kedua enggak berhasil bangun, bunyi ketiga enggak berhasil bangun, berarti setan kencingi telinga antum. Masa 3 kali bunyi enggak bangun-bangun. Insyaallah bismillah pasang alarm ini membantu kita, ya. Kita suruh istri kita bangunkan kita agak susah. Ya, udah kita pasang alarm sendiri. Kalau bisa ente punya HP 2, pasang dua-duanya, ya. Ya, telinga kanan sama telinga kiri, ya. Bikin suara yang menyibukkan, yang menjengkelkan, suara apa? Tungtang, pokoknya apa yang bikin antum bisa bangun. Ini di antara hal yang membantu antum bisa bangun malam. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak perlu alarm lagi, terbangun sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya yang berapa? Yang keempat.
Yang keempat, sebelum tidur niatkan mau sholat malam. Dan itu yang lebih membantu daripada yang sebelum-sebelumnya. Antum niat sholat malam, punya azam, insya Allah Allah akan bangunkan. Dan di antara faedahnya kalau kita berniat sholat malam, seandainya kita tidak bangun, tetap dicatat sholat malam. Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma li yusalliya minal lail faghalabatu ainuhu hatta yusbiha kataballahu lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih." Subhanallah, hadis yang indah. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat untuk bangun malam, salat malam, kemudian ternyata dia ketiduran, ghalabatu ainuhu, dia ketiduran sampai pagi hari, sampai salat subuh, maka kataballahu lahu ma nawa, Allah catat apa yang dia niatkan, pahala salat apa? Malam. Dan wa kana naumuhu, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Seakan-akan Allah bilang, ya udah, kamu lagi capek, tidur aja, pahala salat malam tetap dikasih. Enak atau tidak? Tapi jangan tiap hari begitu, jangan. Ini sesekali, artinya sebenarnya orang terkadang tidak mampu, terkadang dia kebablasan. Dia biasa salat malam, tahu-tahu ada keperluan malam hari, tidur malam, dia niat, ya Allah saya ingin salat malam, tahu-tahu bangun subuh. Itu berarti Allah lagi kasihan sama ente. Allah kasih sedekah. Nih sedekah tidur, salat malam tetap dapat apa? Pahala ya. Paham? Jadi niatkan untuk salat malam. Kalau itu merupakan kebiasaan antum, meskipun antum ketiduran tetap dapat pahala salat malam. Yang penting niatkan sebelum tidur. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kemudian bangun malam, ya, jangan lupa doa bangun tidur. Setelah itu antum mulai salat malam, maka salat malam dibuka dengan 2 rakaat yang ringan, ya. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Kalau salah seorang dari kalian bangun malam, hendaknya dia buka salatnya dengan 2 salat yang ringan. Kalau kita bilang ini semacam pemanasan, yang penting antum nyambung dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 2 rakaat yang ringan, baru kemudian antum salat dengan salat yang panjang. Dan itulah yang sunnah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara sunnah yang antum perhatikan, jangan lupa bangunkan istri untuk salat malam. Ya, sebagaimana hadis yang sudah dikenal oleh antum sekalian, ya, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa shallat fa in abad nadhaha ala wajhiha alma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Setelah itu dia bangunkan istrinya untuk salat. Kalau istrinya tidak mau salat, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun untuk salat. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, di malam hari dia bangun fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat fa shalla. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun salat, nadhahat ala wajhil ma, maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Dan ini perlu kerjasama antara suami dan istri. Maka sebelum tidur, ya, bikin deal dulu, ya, sama istri. Sayang, nanti jam 3:30, jam 3 saya bangunkan, ya. Siapa yang duluan bangun, bangunkan, ya. Tanda tangan, kemudian apa? Tidur. Sambil sebelum tidur siapkan gayung di samping, ya. Jadi gitu. Siapkan gayung, 1 gayung di sebelah kiri kita, 1 gayung sebelah kanan istri kita, ya. Siapa yang duluan bangun, langsung bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, percikan air. Mas. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia pasti bangun kalau Nabi bilang percikan, ya, bukan mengguyur, ya. Kemudian suami juga bangunkan istri. Sayang, bangun sayang. Percikan dengan kata-kata yang lembut sambil dipinjit, sambil dielus-elus dahinya, sambil dicium keningnya, ya, sambil dipijit-pijit kakinya. Sayang, bangun sayang. Doain anak-anak sayang. Utang kita masih banyak sayang. Listrik belum bayar sayang. Kalau enggak bangun-bangun lagi, besok saya poligami sayang. Dia pasti bangun, ya. Jadi kerjasama antara suami istri untuk bisa bangun malam, ya.
Kalau ternyata dalam suatu kondisi kita sholat malam misalnya bangun jam 2, terus kita sangat ngantuk parah, sudah enggak tahu apa yang kita ucapkan, maka kita tidur, jangan dipaksa. Tidur tapi nyalakan waker lagi. Biasanya 1 jam gitu sudah seger lagi. Ya. Tidur tapi nyalakan waker lagi untuk siap bangun sholat malam. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian bangun malam, kemudian dia susah mengucapkan Al-Qur'an saking ngantuknya, maka hendaknya dia tidur. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia berbaring. Demikian juga dalam hadis Anas dari Nabi SAW, Nabi masuk masjid, fawajada hablan mamdudan baina sariyatain. Nabi ternyata mendapati di antara 2 tiang masjid ada tali yang terikat antara 2 tiang masjid. Ada. Maka Nabi berkata, apa ini? Dikatakan li Zainab tusalli. Ini tali yang digunakan untuk Zainab. Kalau dia udah ngantuk, dia pegang tali tersebut supaya terus apa? Salat malam. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi Nabi tegur. Ya. Kata Nabi SAW, hullu, putuskan tali tersebut. Li yusalli ahadukum nasatahu. Hendaknya seorang salat dalam kondisi semangat. Au fatar, kalau dia dalam kondisi capek atau letih, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian salat malam perlu tahapan, ya. Di antaranya kalau kita tidak mampu langsung 1 jam, pelan-pelan 3 rakaat dulu. Tidak apa-apa 5 menit, tapi tiap hari jangan ditinggalkan. Nanti sudah iman bertambah, tambah 5 rakaat. Sudah iman bertambah 7 rakaat. Iman sudah kuat 11 rakaat sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi continue itu sangat penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Lebih baik antum salat 3 rakaat tapi tiap hari tidak putus daripada salat langsung 11 rakaat namun cuma sesekali ya. Oleh karena kontinuitas itu perlu sangat diperhatikan karena itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fawallahi la yamalullah hatta tamallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah amal yang kalian mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan dengan amal kalian. Jadi usahakan continue meskipun sedikit tapi continue yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, supaya antum semangat salat malam, di antara hal yang sangat penting yaitu antum berusaha menambah hafalan Quran. Berusaha menambah hafalan Quran. Karena kalau orang punya hafalan Quran, dia semangat untuk murojaah tatkala dia bangun malam. Rakaat pertama dia baca surat ini, rakaat kedua dia baca surat ini, rakaat ketiga baca surat yang lain, rakaat keempat. Tapi kalau dia punya hafal cuma 3 surat atau 4 surat, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, terkadang dia bosan. Terus kalau dia mengimami istrinya heran, "Mas, kok yang dibaca surat itu terus?" Ini karena surat papi sangat cinta sama surat ini. Ya. Dia tidak punya hafalan yang lain ya. Kalau Anda punya hafalan 1 juz aja akan merubah kehidupan Anda dalam keimanan dan ketakwaan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang rajin salat malam. Insyaallah mulai malam ini jangan lupa untuk bangun malam meskipun hanya salat witir 3 rakaat ya. 3 rakaat cuma 5 menit, apa susahnya? Ya, jangan bangun pas azan subuh, bangun 20 menit, 15 menit sebelum azan subuh, kemudian salat witir 3 rakaat. Jangan ditinggalkan. Jadikan bertahan seminggu, 2 minggu. Kalau tambah semangat, tambah lagi rakaatnya. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab.